Ya, Bapak Ibu, suara saya bisa didengar dengan baik. Terutama yang di Google Meet, bisa kedengaran? Bisa, Bro. Bisa, Bisa. Bro. Alhamdulillah. Ya, oke. Kita mulai ya. Ini sudah 8:30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi, Bapak Ibu. Ini yang di ruangan ya sekitar berapa orang ini? 20, 200 orang, 2000 orang. Ya, ditambah yang dari Google Meet ya. Ini kita rekam, mudah-mudahan nanti kita bisa gunakan untuk di saat-saat yang lain ya. Acara mingguan ini ya Jumat kali ini diisi oleh Mbak Astrini, teman kita di S3 Pendidikan Fisika angkatan 2021 ya. Kita akan belajar Bapak Ibu beberapa aplikasi yang insya Allah berguna untuk mencari artikel-artikel kemudian memetakan sehingga kita bisa tahu apakah yang akan kita kerjakan itu novelty atau tidak. Ya, saya kira pengantar saya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh mahasiswa S1, S2, dan S3 kali ini. Untuk kegiatan-kegiatan mendatang, ya mudah-mudahan ya setiap hari Jumat kita bisa mengadakan walaupun mungkin dengan acara yang lain. Kedepannya juga mungkin mulai semester depan mudah-mudahan ya, mungkin setiap hari Jumat habis Jumatan itu bisa dikosongkan semua kegiatan S1, S2, S3. Tapi sebetulnya kita sudah punya jam rapat sebetulnya ya. Jam rapat jam 7.08 itu kalau tidak salah tidak diisi mahasiswa itu kosong semua, kecuali mata kuliah universitas itu. Sebetulnya bisa kita gunakan hari Selasa. Tapi nanti lihat perkembangan Bapak Ibu ya. Ya, untuk saat ini acaranya seperti ini. Di sana di flyer ada workshop gitu ya, pencarian novelty, skripsi, tesis, disertasi ya. Tapi intinya kita akan belajar beberapa aplikasi, kemudian dari aplikasi itu nanti diketemukan rujukan-rujukan yang relatif baru, kemudian yang berkaitan dengan kata kunci tertentu, dan kita memetakannya sehingga kita bisa tahu sudah banyak diteliti orang atau belum. Ya, saya kira pembukaan ini kita cukupi sekian aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan dipandu oleh Mbak Firza, Mbak Firza Labiba Audah dari mahasiswa S2 Pendidikan Fisika angkatan 22 ya, Mbak Firza ya. Ya, setelah ini nanti tadi sudah dicoba ya Bapak Ibu, kelihatannya berdengung karena masuk ke laptop saya. Nanti laptop saya akan saya mute-kan dan saya sampai speakernya tidak ada bunyi sama sekali. Ya, saya kira begitu. Terima kasih semuanya sudah datang. Mudah-mudahan ini acara ini bermanfaat. Berikutnya saya serahkan Mbak Firza. Monggo, Mbak Firza. Terima kasih Prof. Parno atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa berkesempatan hadir di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Selayaknya sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Astrini untuk menyampaikan materi hari ini. Saya persilakan Bu Astrini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah ini mari kita belajar bersama-sama dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada guna untuk membantu kita dalam melakukan penelitian, terutama dalam menemukan ide atau kebaruan sehingga
penelitian kita ini bisa lebih bermanfaat gitu ya. Saya coba share. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Novelty atau disruption. Novelty atau kebaruan itu bisa kita ketahui dari hal yang paling dasar itu adalah dengan membaca rujukan. Nah, dalam mencari rujukan itu biasanya seperti yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen ya, itu mencari rujukan dari artikel internasional bereputasi, biasanya terindeks Scopus, atau bisa juga dari Google Scholar. Nah, yang pertama kita bisa menganalisis dari judul dari artikel internal bereputasi itu. Kata-kata yang ada di judul itu yang paling sering muncul. Nah, kata-kata yang paling sering muncul di judul itu nanti bisa kita petakan dengan aplikasi FOSS-Viewer. Bisa juga kita memilih kata-kata yang ada di keyword, kata kunci. Perbedaannya biasanya kalau dari judul itu kata-kata yang dimunculkan itu lebih umum, tetapi kalau kata-kata yang ada di keyword, kata kunci itu biasanya kata kuncinya itu sudah lebih khusus gitu ya. Jadi lebih mengungkapkan apa isi dari artikel yang akan kita baca tadi. Nah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan itu, beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan itu salah satunya FOSS-Viewer, nanti bisa menampilkan peta konsep, kemudian bisa juga dengan aplikasi Open Knowledge Map, bisa juga dengan Connected Paper. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nah ini, yaitu aplikasi FOSS-Viewer. Nah, ini salah satu contoh mind map yang sudah saya coba buat gitu ya, itu tentang fisik identity. Nah, dari sini kita nanti bisa tahu fisik identity ini, kita bisa pilih beberapa rujukan, misalnya 5 tahun terakhir. Nah, penelitian yang sudah ada atau sudah dipublikasikan itu apa saja, atau mungkin mundur 10 tahun terakhir gitu. Jadi bisa membantu kita memahami dari beberapa sumber yang sudah kita dapatkan. Yang perlu kita lakukan pertama yaitu mencari daftar rujukannya dulu ya. Misalkan ini kita cari dari Google Scholar. Nah, misalkan ini kita mencarinya dari judulnya. Misalkan kita coba temanya professional teacher. Kita coba 5 tahun terakhir dari 2017 sampai 2022. Kita cari di search. Nah, ini sudah muncul artikel dengan judulnya, temanya Professional Teacher dalam jangka waktu 5 tahun. Ini sudah banyak gitu ya, mungkin ini hasilnya 200 artikel. Nah,
untuk membantu kita membaca artikel sebanyak ini, yang 200 itu, kita bisa rangkum dalam bentuk peta konsep itu di aplikasi FOSViewer itu tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyimpan hasil pencarian artikel ini dalam save result. Kita simpan dalam file RIS ini ya, RIS. Terus dipilih folder yang akan kita pilih, misalkan professional teacher. Itu tadi untuk bisa membedakan sumbernya dari mana, ini saya tambah sumbernya dari Google Scholar. Kita simpan. Nah, kemudian kita tampilkan hasil pencarian data RIS itu tadi, kita tampilkan dalam bentuk mind map. Ini kita buka aplikasi FOSViewer, kita buat mind map-nya, peta konsepnya, diklik create, kita pilih yang paling bawah, next. Karena tadi kita menyimpan datanya dalam bentuk RIS, kita pilih yang RIS, kemudian next. Nah, tadi kita menyimpannya, data RIS-nya dalam nama apa? Nah, itu kita cari. Professional teacher dari sumbernya Google Scholar. Ini. Nah, ini. Jadi dari artikel POP ini tadi, yang banyak ini tadi ya, terus kita simpan datanya dalam bentuk RIS, itu kita tampilkan menjadi peta konsep ini ya teman-teman. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, para peneliti itu sudah meneliti tentang profesional teacher itu dalam edukasinya, kemudian efeknya itu terhadap siswa itu bagaimana, implementasinya itu bagaimana. Nah, ini jika menggunakan tadi yang di POP itu kita menggunakan titel, menggunakan kata-kata yang sering muncul pada judulnya. Nah, sekarang kita coba bagaimana ini tadi dengan sumbernya Google Scholar ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana dengan sumbernya dari yang artikel yang terindeks Scopus. Ini mungkin kita tutup dulu. Ini kalau kita mencari sumbernya dari artikel terindeks Scopus, kita klik Scopus di sini sama profesional gitu. Cuman untuk kita bisa mendapatkan artikel-artikel yang terindeks Scopus itu, kita tidak lupa untuk membuat akun Elsevier supaya nanti bisa muncul artikel-artikel terindeks Scopus. Nah, untuk teman-teman bisa membuat akun dari elsevier.com. Lah, kemudian setelah ya mengisi nama gitu ya. Nah, setelah mendapatkan akun Elsevier itu, kemudian membuka aplikasi ini dev.elsevier.com. Itu untuk mendapatkan istilahnya passwordnya ya. Ini disebutnya itu API key. Nah, jadi ini teman-teman nanti setelah membuat akun Elsevier, kemudian membuka .elsevier.com ini, kemudian nanti muncul pertanyaan namanya siapa gitu ya. Nah, kita masukkan namanya, kemudian nanti bisa mendapatkan kata kunci ini, password ini. Nah, setelah kita mendapatkan password ini, kembali lagi kita
mencari rujukan di aplikasi POP ini, sama ya, professional teacher yang dari Scopus, misalkan 5 tahun terakhir dari 2017 sampai 2022. Nah, nanti untuk teman-teman yang baru mendapatkan password APK itu tadi, sebelum muncul mencari artikel ini, nanti muncul masukkan APK Anda. Nah, kita masukkan, kita copy yang dari Elsevier ini, yang password yang panjang ini kita copy, kita masukkan di aplikasi POP. Nah, ini karena passwordnya itu tadi sudah saya masukkan, bisa muncul artikel-artikel tentang professional teacher dari sumbernya yang terindeks Scopus. Dengan langkah yang sama, kita simpan hasilnya dalam bentuk RIS. Nah, ini untuk membedakan dengan sumber yang tadi, kita tambahkan kata professional teacher dari sumbernya terindeks Scopus gitu. Selanjutnya kita coba menampilkan peta konsepnya. Dengan cara yang sama, kita klik create di aplikasi FOSS Viewer, kita klik create di yang paling bawah, kemudian next, data RIS, next. Nah, ini kita pilih file yang dari Scopus, professional teacher yang terindeks Scopus. Oke. Finish. Nah, ini. Jadi dari beberapa dari 5 tahun terakhir ini, yang sudah diteliti para peneliti itu adalah yang lebih penting itu tentang pengembangan profesionalnya dan pembelajarannya itu bagaimana. Seperti kita tahu, salah satu program untuk mengembangkan profesional guru, khususnya untuk calon guru, itu mengikuti program magang itu ya, atau PPL itu. Nah, nanti kita bisa kembangkan lagi dari situ. Kita cari lagi kata kunci yang khusus professional teacher dalam program training, kalau bahasa Inggrisnya ya, magang. Selanjutnya mungkin kita coba misalkan untuk teman-teman yang murni ingin mengetahui penelitian tentang, kalau fisika material itu mungkin nanopartikel lanthanum nickelite oxide. Misalkan 5 tahun terakhir ini nanopartikel lanthanum nickelite oxide itu sudah diaplikasikan dalam bentuk apa saja. Nah, ini ada 2. Kalau ada 2 gini, kita bisa langsung baca aja ya, enggak usah dipetakan. Atau mungkin nanopartikel ferromagnetik. Nah, ini banyak. Kita coba, kita simpan hasilnya dalam bentuk RIS. Ferromagnetik. Kita tampilkan dalam bentuk peta konsep data RIS yang ferromagnetik.
Ini kok cuma 2 ya. Nah, kadang yang menjadi pertanyaan, ini artikelnya banyak. Nah, kemudian ketika dibuat mind map, kenapa hanya sedikit gitu ya cabang-cabangnya. Nah, mungkin karena kita memasukkan kata pencariannya itu dari judul. Biasanya memang judul itu menggunakan kata-kata yang lebih umum. Nah, kalau untuk mendapatkan kata yang lebih khusus, kita pindah dari judul ini, kita mencarinya melalui keyword, kata kunci. Kita pindah ke keyword, kita cari. Sama, kita simpan dalam bentuk list, keyword, ferromagnetic. Nah, kemudian kita tampilkan di Force Viewer. Cuman jika menggunakan keyword itu kita milihnya yang kedua ini, create map berdasarkan co-occurrence. Jadi dari kata-kata keyword yang paling sering muncul. Next, data list. Next, keyword ferromagnetic. Full counting. Nah, ini maksudnya dari 175 yang sering muncul itu ditemukan 3 cabang peta konsep. Nah, untuk kita bisa mendapatkan cabang peta konsep yang lebih banyak, kita turunkan ini angkanya. Nah, ini ditemukan 5 cabang. Ini kalau kita turunkan lagi, kita ketemukan 15 cabang. Finish. Nah, kalau ini tadi ngetiknya yang author ya, yang namanya. Sorry tadi bukan keyword. Ini juga bisa menampilkan kalau misalkan ingin tahu nama penulisnya siapa. Dari yang sebelumnya mungkin itu tadi ada pilihan author, kita pilih yang bawahnya yang keyword. Gitu. Nah, kemudian kembali ke mind map yang pertama tadi tentang professional teacher, itu tentang kita masih ingat salah satunya tentang learning, itu tadi ada kata-kata learning gitu. Nah, sekarang kita coba lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu ini, Open Knowledge Map. Nah, dari Open Knowledge Map ini, dalam satu tema besar, itu nanti kita bisa tahu sub-sub temanya yang masih berkaitan dengan satu tema besarnya tadi. Tadi tema besarnya kita kembali ke bidang pendidikan professional teacher. Nah, kalau misalkan kita pilih satu subtopiknya tentang learning, itu nanti di tema-tema yang berhubungan dengan learning itu nanti bisa muncul gitu. Jadi kita bisa istilahnya kita tuh dipandu gitu ya, membaca rujukan yang mana yang berhubungan dengan learning untuk menjadi guru yang profesional. Kita buka aplikasinya Open Knowledge Map. Oh, di sini. Knowledge Map. Nah, dari Open Knowledge Map ini tampilan aplikasi Open Knowledge Map dibagi menjadi 2.
Ini yang life science, ini ilmu tentang yang berkaitan dengan makhluk hidup, biasanya biologi, kedokteran gitu. Karena kita di fisika, kita milihnya yang all disiplin. Kemudian kita khususkan pencariannya, misalkan 5 tahun terakhir. Dari tahun (2017) sampai 2023 ya, enggak apa-apa. Basic learning, pembelajaran tentang fisika gitu. Kita cari. Nah, ini. Jadi kalau kita kerucutkan lagi tentang learning, tentang pembelajarannya, nah ini yang bulatan-bulatan yang besar ini merupakan istilahnya tuh payung-payungnya gitu ya. Nah ini tentang e-learning. E-learning ini ada 4 artikel. Gitu. Jadi nanti kita pilih dari tema besar professional teacher. Nah dari tema besar professional teacher kita pilih subtemanya learning. Nah learning yang mana? Nah ini misalkan mau yang e-learning atau mau yang problem based learning atau discovery learning. Nah, ini kita dipandu dengan aplikasi itu. Ini ada artikel-artikel yang terkait, ada 1, 2, 3, 4, lebih 10 ya. Nah, kemudian tentang kognitifnya. Nah, ini yang tentang kognitif ada 6 artikel. Nah, seperti itu. Cuman untuk aplikasi Open Knowledge Map ini kadang juga memunculkan artikel berbahasa Perancis juga, Spanyol juga, Cina juga ada, karena mungkin berdasarkan dari bahasa resmi PBB itu, karena tidak hanya bahasa Inggris saja. Jadi bisa membantu teman-teman yang lebih mampu di bahasa asing yang lain gitu. Ini ada artikel yang berbahasa Perancis, Cina. Gitu. Nah, misalkan kita ingin mengetahui yang sudah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya itu tentang problem based learning. Nah, ini kita pilih. Ini bisa kita besarkan. Ini learning model dengan komputer. Ini efeknya terhadap senior high school base brain gitu ya. Inovasi bahan ajar gerak dengan modul pembelajaran discovery learning, pembelajaran hybrid. Misalkan kita pilih ini, kebetulan ini artikelnya open access. Jika kita ingin membaca lebih lanjut, bisa kita unduh, kita download di sini di PDF. Jadi setelah kita pelajari lebih khususnya lagi, misalkan tentang discovery learning, yang sudah dilakukan seperti apa, lah dari situ kita bisa merancang kira-kira yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya pada discovery learning seperti ini, nah kemudian kita coba menggunakan yang lain, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian kita tuh bisa menjadi satu kebaruan atau satu novelty. Itu kurang lebih untuk aplikasi Open Knowledge Map. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi yang lain, yaitu Connected Paper. Kita cari di sini Connected Paper. Nah, ini
Misalkan tadi kita sudah mengerucut tentang problem based learning atau discovery learning di pembelajaran fisika. Nah, kita bisa coba discovery learning. Misalkan kita langsung mengkhususkan saja, misalkan kita mau mencoba di materi hukum Newton gitu ya, Newton Law. Belum muncul ya. Oh, nah ini dari beberapa artikel tentang discovery learning pada materi hukum Newton itu kita diberikan beberapa rujukan gitu. Nah, dari sini kita pilih misalkan penelitian kita ini nanti mengarahnya yang ke metode seperti apa. Misalkan ini menggunakan web-based e-modul, jadi modul berdasarkan web, atau menggunakan simulasi PET, atau menggunakan berhubungan dengan scientific literasi. Misalkan karena kita di era teknologi zaman sekarang, kita kembangkan modul elektronik gitu ya. Kita coba pilih yang ini. Nah, ini tampilan hasil pencariannya. Rujukan yang utama itu yang ini, yang berwarna biru, di luarnya ada warna ungunya, itu yang miliknya Idrus tahun 2021, yaitu pengembangan modul elektronik materi hukum Newton dalam pembelajaran discovery learning. Nah, ini coba kita besarkan. Ini seharusnya bisa dibesarkan ini. Nah, untuk mengetahui yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya dalam subtopik e-modul itu seperti apa. Nah, kita bisa mencarinya ini, kita bawa kursor ke artikel utama yang Idrus tahun 2021 ini, misalkan kita tarik ke bawah. Di artikelnya Sudarsana tahun 2021 ini kan ada garis penghubung ya, terlihat. Nah berarti artikelnya Sudarsana tahun 2021 ini ada keterkaitan langsung dengan artikel utama yang Idrus 2021. Ini mengembangkan e-modul juga. Nah, nanti kita bisa baca artikelnya Sudarsana itu e-modul seperti apa, yang Idrus seperti apa, nanti kita bandingkan. Nah, untuk memperkaya wawasan kita tarik ke kanan, misalkan ke Ibrahim. Oh, ternyata ini juga ada garis yang terhubung gitu. Berarti ini ada keterkaitannya. Kalau kita tarik ke atas ke Hidayat, ini ada garis penghubungnya juga ya, meskipun agak samar. Ini enggak. Nah, ini ke artikel di bawahnya juga yang Sartono 2019, ini juga ada keterkaitannya, cuman dia menggunakan babnya fluida. Jadi discovery learning pada materi fluida. Nanti kita bisa bandingkan apa yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi persamaannya.
Nah, dari situ nanti kita bisa kembangkan yang belum ada itu apa. Nah, itu yang menjadi kebaruan dari penelitian kita. Misalkan Sartono ini kita klik. Nah, hasil misalkan kita milih artikelnya Sartono tahun 2019 ditampilkan di sebelah kanannya ini ya. Nah, misalkan kita pilih. Nah, ini kita bisa membaca lebih lengkapnya lagi. Nah, kemudian salah satu aplikasi yang juga bisa kita gunakan yaitu Google Trend. Nah, misalkan kita ingin mencari, itu tadi kan pembelajaran fisika menggunakan e-modul gitu ya. E-modul fisik learning. Oh, enggak mau. Coba kita ganti kata kuncinya e-learning basic education. Atau e-learning. E-learning. Nah, ini pembelajaran menggunakan e-learning, khususnya ini di Indonesia, dalam 12 tahun terakhir, jika kita ingin lebih 12 bulan, 1 tahun terakhir. Nanti kita bisa ubah rentang waktunya ini, misalkan 5 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir, gitu ya. Nah, kalau untuk yang ditampilkan dalam Google Trend ini, memang ini agak umum, tapi bisa juga kita lakukan. Ini berhubungan dengan pendidikan atau berhubungan dengan para penulisnya. Atau misalkan untuk teman-teman yang murni ingin mencari tentang energi terbarukan di Indonesia, itu potensinya apa saja. Nah, ini maksud dari subregion ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia yang paling sering tertarik dengan topik energi terbarukan. Ya, dari Google Trend ini kita bisa tahu dari beberapa provinsi di Indonesia itu yang paling tertarik dengan renewable energy itu dari Jakarta. Ya, seperti kita tahu di sana sudah sangat padat kendaraan, pastinya ingin mendapatkan sumber energi yang ramah lingkungan, bebas polusi, bebas macet. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa membandingkan dari data dari Google Trend ini provinsi-provinsi di Indonesia, misalkan setelah Jakarta itu yang di bawahnya lagi ada Jogja, ada Banten. Banten ini dekat dengan bandara gitu ya. Bali yang menjadi objek turis internasional gitu. Jawa Timur menduduki peringkat nomor 5. Nah, begitu beberapa aplikasi yang bisa membantu kita menemukan ide, memandu kita untuk membaca rujukan yang mana dan rujukan lain yang masih memiliki keterkaitan. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Astrini atas penjelasannya. Luar biasa sekali. Saya jujur baru tahu tentang Connected Papers ini. Mohon maaf Prof. Farno, apa kita buka pertanyaan di forum ini dulu? Oh iya, bagi yang Bapak Ibu di ruang ini dulu.
Yang di ruang ini apakah ada pertanyaan? Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang hadir di Google Meet. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, apa masih belum ada pertanyaan? Silakan jika ingin mengajukan. Atau saya boleh bertanya, Bu Astrini, saya baru masuk terus terang. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi kan pada saat memasukkan di publish or perish, kemudian dikonekkan dengan Force Viewer, itu lebih ke title atau juga keyword. Apakah bisa kita mencari celah novelty itu meskipun judulnya itu terlihat tidak ada sesuatu yang baru, tapi apakah bisa kita memasukkan sesuatu yang baru dengan judul yang mungkin seakan-akan sudah banyak diteliti begitu? Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Ibu dosen gitu di pembelajaran gitu, salah satu ide atau keterbaruan dalam melakukan penelitian itu bisa dari sesuatu yang benar-benar baru atau dari yang sudah ada itu kita kembangkan lagi. Jadi tidak harus benar-benar baru. Misal ada celah kecil. Nah, untuk tahu celahnya itu biasanya ini dari dari peta konsep di Force Viewer itu biasanya kan nanti ada cabang-cabang gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita klik salah satu kata di Force Viewer itu nanti keluar cabang atau saya coba ini aja.
misalkan yang ini cuma sedikit. Ini cuma dikit juga. Bentar ya Mbak ya. Nah, misalkan kalau ini terlihat ada beberapa cabang ini, misalkan tentang fisik identity, kalau kita klik, belum bisa ya. Nah, ini misalkan ini tentang basic identity, misalkan kita ketik ini, kita bisa lihat istilahnya tuh tangannya basic identity itu ada berapa. Ini ada 1, ada yang oranye, di bawah 2, atasnya ungu, atasnya lagi ungu lagi, lalu atasnya lagi oranye. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 tangan. Istilahnya gitu ya. Nah, kita pilih tangan yang paling sedikit. Maksudnya tangan yang paling sedikit itu yang belum banyak diteliti orang. Jadi meskipun sudah pernah ada, itu nggak apa-apa gitu, bukan harus benar-benar baru, tapi kita pilih tangan yang paling sedikit gitu ya istilahnya. Nah, dari kata development. Development ini tangannya ada hijau, kuning yang dekat biru, dan hijau dengan hijau. Tangannya 3. Yang tadi fisik identity tangannya 5. Berarti kan lebih sedikit yang pengembangan, yang tangannya 3 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Astrini. Bapak Ibu, apakah sampai saat ini masih belum ada pertanyaan? Monggo silakan Bapak Ibu. Saya izin bertanya, Bu Firza. Oh ya, silakan Bu Resmika. Iya, terima kasih kepada Bu Astrini telah menyampaikan materinya yang menarik. Saya ingin bertanya, itu kan ada beberapa aplikasi dari VOS, dari Open Mind Map tadi ya, yang kedua, terus yang Connected Paper dan Trends Google Trends. Nah, itu kalau penggunaannya itu sendiri sampai ketemu keterbaruan atau novelty itu memang harus kita gunakan berurutan atau kita sesuai kebutuhan aja gitu Bu. Maksudnya kayak kita butuh yang mencari secara umum mungkin VOS viewer kita tahu gimana Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Redika atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak harus semuanya kita coba aplikasinya sesuai dengan kita tertarik di mana dan kebutuhan kita. Seperti contoh tadi yang aplikasi Open Knowledge Map itu bisa menampilkan selain bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bisa berbahasa asing yang lain dan lebih nyaman dengan bahasa asing yang lain bisa menggunakan aplikasi itu. Atau ingin mengetahui secara umum gambarannya tentang satu topik itu menggunakan peta konsep dari VOS Viewer. Atau ketika kita sudah mengetahui topik kecil yang akan kita teliti, nah ketika kita ingin mengetahui secara mendetail artikel-artikel tentang topik kita itu tadi, kita bisa menggunakan connected paper. Karena kalau dari connected paper itu tadi, connected paper, itu
dari tema kecil yang sudah kita pilih itu nanti dari aplikasinya itu langsung menghubungkan ke artikel-artikel mana yang ada hubungannya gitu. Seperti itu Bu Revnika. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Astrini atas penjelasannya. Terima kasih Bu Revnika atas pertanyaannya. Iya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Oh ya, silakan. Oh ya, silakan di ruang ini ada pertanyaan. Oh iya, ini ada pertanyaan dari S1 Pendidikan Fisika ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih untuk Mbak Arum atas pertanyaannya. Untuk mengulang lagi tentang mendapatkan rujukan dari sumber Scopus di aplikasi POP. Nah, itu salah satunya memang yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita mendapatkan beberapa artikel dari sumber Scopus ini, kita perlu mendapatkan akun dulu dari Elsevier. Bisa. Hampir. Nah, ini kita coba membuat akunnya. Kita buka dari Google Elsevier gitu ya. Elsevier. Nah, ini Mbak Arum ya, ini perlu buat akun dulu dari Elsevier ini, create account. Nah, ini kita isi nama, student, fakultasnya. Nah, ketika nanti ini kita isi nomor teleponnya yang dari Indonesia. Nah, ketika sudah mendapatkan akun Elsevier itu, kemudian kita lanjut ke link ini. dev.elsevier.com. Nah, ketika Mbak Arum nanti sudah mempunyai akun Elsevier itu, melalui link dev.elsevier.com ini nanti, kita akan mendapatkan API key atau password untuk membuka aplikasi POP yang dari sumber Scopus. Nah, nanti ini password yang panjang ini nanti kita copy, kita masukkan di sini. Nanti kan muncul kotak itu untuk mengisi ini password yang panjang ini tadi, API key. Atau mungkin di sini ada yang sudah punya akunnya tapi belum punya API key.
Iya, kita coba demo ya, Grid Apiki. Namanya siapa, Mbak? Nama panjangnya, nama lengkap. Oh, sudah ada Apikinya. Silakan kalau ada lagi. Sudah jelaskah tadi yang bertanya? Kalau belum, bisa loh kita diskusi. Kalau belum, maka yang belum dijelas, sehingga nanti langsung dari sini langsung bisa praktek. Iya. Tapi sumber indeksnya jelas, Scopus. Jadi yang lain boleh loh. Misalnya kesulitan gimana, terus share di masuk Google Meet, terus share kesulitannya gimana, nanti biar di ada. Kalau ada ini misalnya Mbak Astri ini ditarik dulu share-nya, terus ada yang kesulitan bisa share. Oh iya iya. Ya. Ah.
Bapak Ibu, jika ada kesulitan atau mungkin kesulitan itu bisa di share screen, monggo silakan. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng di forum ini.
Bapak Ibu, saya izin share screen ini dari link yang 1 minggu yang lalu ya, dikirimkan oleh Prof. Taufik, itu tentang penelitian dan pengabdian masyarakat dari UM tahun 2023. Bagi yang sudah membuka link yang dikirimkan Prof. Taufik 1 minggu yang lalu gitu, tentang ini, covernya yang ini, panduan penelitian. Nggih, sudah. Oh, belum. Ya Allah. Nah, ini ya, teman-teman, dari link yang sudah di-share oleh Prof. Taufik 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu tentang penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2023 dari lembaga UM. Nah, itu beberapa topik penelitian itu sudah diskemakan, khususnya misalkan dari Fakultas MIPA. Kita buka halaman 118. Nah, ini skema atau topik besar penelitian dari Fakultas MIPA. Ini Fakultas MIPA. Nah, untuk fisika material itu bisa tema besarnya itu tentang pengembangan atau nanomaterial berbasis bahan alam untuk aplikasi multifungsi. Jadi dari tema besar ini kita sudah bisa mengkerucutkan pikiran kita tentang nanomaterial berbasis bahan alam. Nah, setelah itu nanti kita coba klik di sini di Force Viewer nanomaterial berbahan alam itu apa saja. Jadi kita sudah bisa terbantu tema besarnya apa. Nah, untuk teman-teman dari pendidikan fisika itu tema besarnya inovasi pembelajaran fisika dan profesionalisme guru abad 21. Nah, dari sini kita sudah dipandu tema besarnya. Kita bisa langsung cari profesionalisme guru abad 21 itu apa saja gitu. Jadi kecakapan guru abad 21 apa saja yang 6C, creativity, critical thinking, communication. Nah, itu nanti dari beberapa 6C itu kita bisa pilih salah satu. Nah, itu sudah jadi penelitian. Baik, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lagi? Yang dari ruang ini, Google Meet juga, monggo. Baik, saya kembalikan ke moderator untuk ditutup. Ya, Bapak Ibu, suara saya bisa didengar? Bisa ya? Bisa, oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, kelihatannya sudah pada jelas ya. Tapi ini kita tidak menutup diri, nanti sekalipun yang masih ada kesulitan, nanti bisa langsung belajar sama-sama ya, utamanya ke Mbak Astrini. Ini juga yang di ruang seminar, ini lagi ada tutorial ya, yang mengalami kesulitan langsung bisa. Nah, mudah-mudahan yang di rumah juga bisa langsung mempraktekkan tadi. Insya Allah nanti recordingnya kita share di grup ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Jadi dari tadi kelihatan ya Bapak Ibu bahwa
beberapa aplikasi tadi membantu kita untuk mencari tema-tema atau judul-judul yang kira-kira sekiranya masih bisa dikembangkan menjadi topik yang baru, gitu ya, menjadi yang kita teliti. Oke, terima kasih sekali pada Mbak Astrini dan terima kasih kepada Mbak Versa yang sudah memimpin acara ini tadi. Kiranya cukup sekian Bapak Ibu acara kita mingguan hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Prof. Terima kasih Bu Ya, Astrini. ini kita stop ya recordingnya. Nanti kita